Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang, ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh. Ustadz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz hafal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, aku mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Itu pesan kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, ketua MUI Dumai baru saja diganti, ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarip. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun, dia tengok nanas habis, ubi habis, tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip, bukan kata saya. Jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa udah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu, rokok itu la darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustadz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dape. Kalau di Bali enggak, Pak. Tengok enggak? Rokok dapat, yang dapat Ustadz. Orang selalu berkilah. Sekarang keluar tulisan baru pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya, matilah kau. Tetap juga orang tak berubah. Benarkah di dalam diri kita ini terdapat jiwa atau aura positif? Jika ada, apa langkah yang benar dalam Al-Quran hadis untuk menumbuhkannya? Saya sudah melihat aura kamu ini warnanya merah. Maka dia akan muncul kalau pakai batu cincin warna merah. Ini siapa yang punya aura-aura ini? Tak ada. Dalam Islam itu kita hanya diajarkan dalam diri kita ada ruh. Ruh itu jangan dibiarkan mati. Kenapa dia mati? Karena tidak diisi dengan ibadah. Pagi dia disiram dengan solat subuh, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur malam tetap disiram. Jangan mati. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mandi bersih, datang ke masjid. Pokoknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan ikut-ikut yang tidak-tidak. Ini baca di internet ada aura, membangkitkan aura, pejam mata, bersemedi, bangkit aura. Ini orang lebih percaya kepada ajaran kafir daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika boleh saya berpesan, bila nanti kita dikumpulkan di kampung akhirat, di mana nanti ustadz yang kami cintai atas kehendak Allah terpilih dalam golongan penghuni surga, lihatlah kami sebagai wajah-wajah kami melihat ustadz saat ini yang haus golongan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling tolong menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang yang berkawan-kawan di dunia ini, ba'dhum li ba'din adu. Mereka nanti akan berkelahi di akhirat. Semua yang berkawan akrab, separtai, sekelas, segolongan, sesuku akan berkelahi nanti di akhirat. Gara-gara ente lah aku korupsi, gara-gara ente lah aku minum khamar, gara-gara ente lah aku karaoke berzina. Ente salah juga waktu ku ajak, kenapa kau mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Mereka tidak berkelahi, mereka saling puji. Mudah-mudahan mereka
termasuk kita ke dalam orang-orang yang saling memuji, saling berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu sangka diri kamu lebih mulia. Yang berceramah ini boleh jadi hanya menyampaikan, tapi ketika di hadapan Allah yang mendengar itu amalnya lebih banyak. Boleh jadi Bapak Ibu menyelamatkan saya dengan doa-doa Bapak Ibu. Da'autu lisyafi'i, kata murid Syafi'i namanya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Da'autu lisyafi'i, ku doakan Syafi'i guruku fi salati, dalam salatku 40 sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Belakangan ini marak kasus penculikan dan pembunuhan anak, sampai beredar video dalam masjid. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami merasa tidak aman, takut anak-anak diculik walaupun dalam masjid. Bawa anak itu ke dalam masjid. Boleh kami menggendong anak waktu sholat Pak Ustaz? Bahaya menggendong anak waktu sholat adalah zaman Nabi ada orang gendong anak waktu sholat, karena waktu itu belum ada pampers. Kalau anak itu terkencing, terasa dia meleleh, basah, panas. Sekarang tak bisa. Kalau kita gendong anak itu sholat, kencing dia di dalam, batal sholat kita, karena bawa najis. Oleh sebab itu maka petugas satu orang menjaga anak-anak kalau khawatir ada penculikan. Ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan wallahu alam. Kalau khawatir jaga. Dulu orang takut dompet hilang, sekarang anak pun hilang. Oleh sebab itu satu penjaga. Boleh dia tak ikut sholat berjamaah Pak Ustaz? Buat agak 3 orang, nanti mereka akan sholat kloter 2. Macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, petugas-petugas stop, nanti pas selesai sholat mereka ulang, tetap berjamaah balik. Ustaz, menggabungkan 2 mazhab dalam satu ibadah enggak boleh kan Ustaz? Dua tambah 2 4 kan Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya menurut mazhab Syafi'i karena lupa. Bagaimana keadaan ibadah kita Pak Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya Syafi'i. Saya tak paham soal. Macam mana berniat Hanafi tiba-tiba jadi Syafi'i? Yang saya pahami menggabungkan mazhab ni begini. Cara wuduknya tadi Syafi'i, ambilnya air sedikit. Pas dia solat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara wuduknya Syafi'i, tapi Fatihahnya Hambali, karena bismillahnya sir, sah. Karena tidak saling membatalkan. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Kalau tak paham muqaranah perbandingan mazhab, jangan campur mazhab. Apakah wanita yang haid tak boleh keramas? Ada yang mengatakan apabila rambut wanita yang sedang haid itu rontok, dikumpulkan lalu suci. Perempuan-perempuan di tempat kampung saya, termasuk keluarga-keluarga saya, itu rambut kalau gugur digulung, kuku pun disimpan, nanti waktu mandi dibawa. Maka waktu saya ingat di Mesir jumpa sama ketua lembaga fatwa Al-Azhar, lembaga riset Al-Azhar, namanya Majma' Al-Buhuth Riset Al-Azhar, Al-Azhar Academic Research, Majma' Al-Buhuth Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa di jalan, tak sengaja nampak, Said Askar. Menjumpai ulama di Mesir itu mudah, tak terlalu banyak protokoler. Jumpa saya salam tangannya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Fi soal ya Syekh. Di jalan. Tapi muskilah ya bni, no problem. Apa dia? Fi baladi, di negeri saya, iza kanat hunaka imra'atun saqatat sya'ruha. Kalau ada perempuan yang gugur rambutnya, wahiyya haid, waktu dia sedang haid, wa hamilaha ilal ghusl, dibawanya nanti waktu mandi. Senyum Syekh Said Askar. Apa kata dia? Nakku, ya benih, wahai anakku, kalau rambut itu gugur, maka dia macam sampah, biarkan aja. Yang dianjurkan itu jangan memotong secara sengaja saat sedang haid. 7 hari itu sebelum masa haid itulah dia potong kuku. Tapi kalau kukunya patah, biarkan saja kata dia, tak perlu dibawa nanti mandi, karena dia macam sampah. Dibacakannya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih daripada itu. Itu langsung saya tanya langsung ke Syekh Said Askar. Ayah saya umurnya sudah 53 tahun, tapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Kalau ayah sholat berjamaah di rumah, apakah boleh Pak Ustaz? Maksudnya anak-anak dan istrinya. Apakah tetap 27 derajat? Kalau ayah itu sehat walafiat, tak sakit pinggang, tak sakit kaki, tak sakit apapun,
maka dia tetap ke masjid. Tidak ada Nabi solat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di rumah, tak ada. Nabi solat di rumah itu tahajud malam, qabliyah, ba'diyah, solat sunat. Bagus solat di rumah. Adapun solat tetap di masjid, maka bapak tetap di masjid. Layan tahiyatna, jangan lagi mereka solat di rumah. Kalau mereka tetap solat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kami di rumah punya peliharaan ayam kampung, beberapa ekor mati. Pertanyaannya, apakah boleh makan daging ayam yang sedang sakit? Ayam yang sedang sakit, selama sempat dia dipotong, matinya karena dipotong itu sah. Udah mulai matanya sayu, udah berkeruh, dia sudah potonglah, bismillah, potong, boleh. Ustaz, suara tergesa-gesa nih. Ustaz Somad, Ustaz, ya betul, betul nih Ustaz, betul. Ini Ustaz ada kambing ditabrak bis tadi Pak Ustaz, boleh kami potong? Saya bilang, potonglah. Setelah dipotong, selesai ditutupnya. Baru saya ingat, kambing siapa? Lupa saya bertanya. Tak bisa saya telepon balik. Itu berdosa saya, entah kambing siapa. Tapi saya husnuzon, itu kambing diam. Selama sempat kita potong, kumannya sudah keluar dengan habisnya darah, karena semua bakteri ada dalam darah. Maka kata ulama, andai met daging, met gila, ko sapi, met ko sapi gilo, andai dipotong menurut cara Islam, potong bersih, keluar darahnya, dicuci bersih berkali-kali sampai tak ada darah menggumpal, dimasak 100% 100 derajat Celcius, pasti tak akan ada. Kenapa mereka bisa sakit? Darah tak keluar. Setelah darah tak keluar, daging sapi dipotong-potong, diletakkan di atas api, kejap-kejap saja, masukkan ke roti, makan hamburger. Mati, sakit. Bolehkah kita menjauhi orang yang akhlaknya buruk? Kalau orang itu buruk, kita perbaiki. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu tengok ada orang buruk, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kamu kenapa begini? Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, jangan ikut dia. Kalau mau menjauhi dia, berarti selemah-lemah iman. Wa dzalika at'aful iman. Aku bukan menjauhimu karena aku benci, tapi karena aku tak sanggup memperbaikimu. Nanti kalau kau sudah berubah baik, kita lanjutkan lagi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Berjarak boleh. Apakah kredit di lembaga finance macam Adira prioritas itu ada ribanya? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Ingat rumus itu. Buka www.somadmorocco.blogspot. Kalau mau cepat dapat linknya, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, langsung dapat tulisannya. Share, bagi ke kawan-kawan, Twitter, BBM, WhatsApp. Apakah saya salah, Ustaz, tidak sholat berjamaah di musola komplek perumahan saya? Salah. Imamnya tak betul, musyawarah, angkat imam baru. Kotor, bersihkan. Mana lebih penting sholat berjamaah dengan imam yang demikian? Kan betul, demikian. Apa silaturahim dengan jamaah yang lain? Musyawarah, duduk bersama. Ini imam kita ini mau kita apakan? Tetap saya sholat dengan imam yang demikian dan di rumah saya ulangi sholat lagi. Apakah boleh seperti itu Pak Ustaz? Maka sholat, kalau imammu itu fasik, fasiknya untuk dia, kamu tetap dapat pahala sholat jamaahmu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in di kota Basrah, Irak. Sholat Jumat kemarin saya masbuk tinggal 1 rakaat, tidak mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana sholat Jumat saya? Sah, tapi jangan diulang lagi. Apakah saya santi dengan sholat zuhur? Tidak. Kamis tanggal 15 Maret saya katakan saya sholat maghrib 2 kali. Karena setelah sholat maghrib saya perhatikan imamnya melaksanakan sholat sunat ba'da maghrib. Pada bangkit dari sujud ke rakaat kedua langsung berdiri, tidak ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu hukumnya sunat. Namanya jilsatul istirahah. Duduk. Allahu Akbar. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa yang saya kerjakan sholat maghrib pertama sah? Sholat pertama sah.
Kalau solat sekali lagi, solat mencari fadilah, cari pahala. Boleh. Apa dalilnya? Muaz bin Jabal solat 2 kali. Pertama solat sama Nabi, yang kedua solat dengan orang kampung dia. Itu dalil boleh solat 2 kali. Di komplek perumahan saya juga begitu imamnya Ustaz. Dari sujud kedua mau kedua langsung berdiri. Tidak pakai jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah hukumnya sunat, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Bagaimana kita bersikap terhadap ibu kandung yang telah mengkhianati keluarga, berselingkuh dan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan ayah adalah ayah tiri? Apa yang harus kita lakukan? Maka dudukkanlah bersama, disuruh dia bertobat nasuha, suruh mandi tobat, memperbaiki kesalahannya. Jangan dibiarkan dia larut dalam dosa, karena kalau dia dibenci, khawatir sekarang malah apa macam dia tengok, nanti dia jadi murtad, na'udzubillah. Selamatkan. Kalau kita tengok saudara kita akan tenggelam, kita tarik. Kalau kita tengok akan ditabrak mobil, kita tarik. Kenapa dia kita biarkan tenggelam? Ibu kita, jangan dibenci. Nanti ditarik oleh kristenisasi, jadi Kristen pula dia. Apakah ketika kita membahas tentang amalan kepada keluarga kandung seperti ayah ibu, terkandung riya, unsur riya Pak Ustaz? Tengok dulu bunyi kalimatnya apa. Kalau bunyinya menceritakan amal-amalnya, namanya sum'ah. Diambil dari kata sama, memperdengar-dengarkan ibadah. Maka jangan memperdengarkan, namanya sama. Kalau mau mentonton-tontonkan, namanya riya. Memperdengarkan sum'ah. Mempertontonkan riya, tak boleh. Alhamdulillah istri saya hamil 6 bulan. Alhamdulillah, barakallahu laka. Allah memberikan berkah pada engkau dan anakmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika rezeki saya ada, nanti setelah lahirnya saya akan mengakikahkannya. Saya mohon Ustaz berkenan untuk hadir. Undangan. Insyaallah panjang umur, badan sehat, dan sampai sekarang saya belum pernah naik darah tinggi gara-gara kambing lagi. Kertas terakhir. Boleh tidak wanita menampilkan foto selfie? Kalau tak boleh, jika wanita menampilkan foto bersama suami, bagaimana? Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis, nanti menikah, bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, dia robah-robah macam-macam. Na'udzubillah itu. Maka jagalah anak-anak gadis kita, jaga. Anak kita ingatkan. Apakah berlaku dengan laki-laki untuk foto selfie Pak Ustaz? Apa tujuan foto itu dipajang? Alah Ustaz Somad tu pandai aja foto dia berserak-serak di internet. Kami 20 orang pergi ke Talang Mama. Dari PLN, dari Bas Dumai, dari Basnas Provinsi. Apa pesan saya waktu di jalan? Ambil foto banyak-banyak, upload ke medsos. Kenapa itu Ustaz katakan? Karena dana itu banyak turun dari masyarakat, karena masyarakat menengok gambar. Tentu hati mereka lunak. 1000 kata tak dapat menceritakan kampung Talang Mama, tapi 1 foto bisa mewakili. Oleh sebab itu waktu gotong royong, waktu macam-macam banyak. Waktu jamaah sedang gotong royong, mereka panggil saya, Ustaz, tolong pegang angkong nih Pak Ustaz. Saya megang aja tuh, tak ada ngangkat. Nah, fotolah. Dah selesai. Karena itu, kira-kira kalau bapak ada anak yatim, ada ini minta bantuan segala macam. Ini, tapi jangan mengekspos aurat, jangan segala macam. Ini, foto bisa mewakili cerita bagaimana keadaan di tempat yang sulit, tapi menjadi riya, menjadi sum'ah. Na'udzubillah. Kita jaga senantiasa husnuzon kepada Allah, kepada manusia. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit menjadi mudah. Fasahhil lana umurana wa umura ikhwanina, mudahkanlah segala urusan saudara kami ya Allah. Yang sedang hamil istrinya akan melahirkan anak, mudahkan urusan kelahirannya ya Allah.
Allahumma ja'alhu waladan salihah, jadikan mereka anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kepada kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka menjadi penenang hati dan penyejuk mata. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa taqabbal du'aana, terima doa kami, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat, maha kasih dan sayang ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib kami, cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang dan ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.